يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور، يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazilu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi
pagi yang cerah ini kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan syiar Islam yang paling besar. Ada dua syiar yang paling besar di dalam Islam. Yang pertama Aidil Fitri, yang kedua adalah Aidil Adha. Pada dua Aid ini kita diperintahkan, disunahkan untuk bertakbir kepada Allah, merayakan kemenangan yang telah kita lalui. Aidil Fitri kita rayakan untuk merayakan kemenangan yang sudah kita lalui, untuk merayakan atas puasa 30 hari, atas menahan lapar dan dahaga dan hawa nafsu selama 30 hari penuh. Setelah itu kita melaksanakan Aidil Fitri. Tujuannya apa? Untuk mengucapkan rasa syukur, untuk mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah. Di hari itu kita berbagi, di hari itu kita saling memaaf-maafkan, di hari itu makanan yang paling enak dihidangkan, kue yang paling lezat dihidangkan. Kenapa? Karena itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula lah Aidul Adha. Aidul Adha juga merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur terhadap apa? Pada masa Aidul Adha ini merupakan puncak dari hari yang Allah sudah berikan kepada kita. Hari apa itu? Yaitu 10 hari daripada Dzulhijjah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Faqalu, "Ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad fi sabilillah illa rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bisyai'." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada satu hari pun yang amal solehnya lebih Allah cintai daripada 10 hari daripada Dzulhijjah. Lantas sahabat bertanya, "Wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Bahkan jihad juga tidak menyamai itu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, "Wala jihad fi sabilillah." Bahkan pahala jihad tak bisa menyamai amal soleh di 10 hari ini, kecuali, kata Nabi, laki-laki yang mengorbankan dirinya, yang menghabiskan dirinya dan hartanya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa sisa, itu baru bisa menyamai daripada 10 hari. Bahkan di satu riwayat dikatakan, sholat malam di 10 Dzulhijjah itu sama seperti malam Lailatul Qadar. Di saat kita berlomba-lomba untuk beramal di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan tujuan mencari malam Lailatul Qadar yang hanya diberikan 1 malam, tapi di bulan Dzulhijjah Allah beri kita kesempatan untuk mendapatkan hal yang sama, bahkan 10 kali lipat. Maka dari itu, untuk merayakan kemenangan ini dibuatlah yang namanya Aidul Adha. Lebih besar daripada Aidul Fitri, Aidul Akbar. Disinilah puncak perayaan kita, yang mana kita sudah bersusah payah beramal soleh selama 10 hari. Di antara amal-amal itu, yang paling puncak adalah amalan haji. Haji bagi yang mampu secara fisik, mampu secara kesempatan, dan mampu secara harta. Bagi yang mampu melaksanakan haji, Allah beri dia kesempatan untuk ke Mekah. Allah beri dia kesempatan untuk menunaikan rukun Islam. Puncak daripada haji adalah Arafah. Nabi SAW bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Pembeda antara haji dan umrah adalah wukuf
di Arafah. Ketika seseorang sudah wukuf, sudah berzikir di Arafah, mendengarkan khutbah, merenung terhadap dirinya, terhadap segala macam bentuk dosa yang telah dia buat selama hidupnya. Disinilah biasanya manusia akan berubah. Yang berawal dari buruk menjadi baik, yang berawal mempunyai sifat-sifat hewani hilang semuanya, menjadi orang-orang yang baik. Setelah melaksanakan haji, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, dilanjutkan dengan melempar jumrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan melempar jumrah, kita niatkan terhadap orang yang melaksanakan haji untuk menghilangkan segala bentuk sifat buruk dalam dirinya. Lalu setelah melempar jumrah, menghadap kiblat dan berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bihi wa ana minal muslimin. Setelah melempar jumrah, setelah menghilangkan rasa buruk dalam diri kita, setelah menghilangkan perasaan buruk, sifat buruk dalam diri kita, kita sadar, kita tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah, hanya untukmu. Itulah bentuk dari ibadah haji. Setelah melaksanakan itu, setelah tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang haji akan pulang membawa rasa yang tenang, akan pulang dalam keadaan birrun, yang menjadi baik, perubahan dari jahat, dari buruk ke baik, itu namanya birrun. Yang melekat di dalam dirinya namanya mabrur. Maka itulah yang dinamakan dengan hajjul mabrur. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan hajinya harus mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimahullah. Allah tahu tak semua dari kita dapat kesempatan untuk melaksanakan haji, tidak sekarang, tidak nanti, tidak yang akan datang. Maka dari itu Allah beri ibadah yang esensinya sama dengan haji, yaitu ibadah kurban, atau istilahnya adalah al-udhiyah. Kita menyembelih hewan kurban. Esensinya sama seperti haji. Ketika seseorang yang melaksanakan haji menggunakan kain ihram, di sana dia tak boleh memotong kuku, tak boleh memotong rambut, tak boleh berburu hewan, dan tak boleh berbuat perbuatan keji. Kenapa? Karena dalam keadaan ihram Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Allah akan hilangkan seluruh bentuk keburukan dalam dirinya, hingga kuku-kukunya dan rambut-rambutnya. Hal ini juga sama seperti orang yang berkurban. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Makana lahu dibhun yadba'uhu, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'a hatta yudhiya." Kata Nabi SAW, barang siapa yang punya hewan kurban dan ingin mengkurbankan hewan tersebut, ketika sudah nampak hilal bulan Dzulhijjah, maka jangan pernah membuang kukunya, memotong kukunya, dan mencukur rambutnya. Kenapa? Karena itu juga sebagai bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih, sampai hewan kurban tadi disembelih, maka barulah boleh seseorang tersebut memotong kuku dan rambutnya. Hal ini sama seperti orang yang berihram. Dan ketika
memotong hewan juga sama seperti orang yang haji, juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, sama seperti perbuatan orang yang melempar jumrah. Karena hakikatnya sama. Ketika kita menyembelih hewan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, maka hilangkanlah sifat hewaniyah dalam diri kita, maka hilangkanlah sifat tamak dalam diri kita, maka hilangkanlah sifat-sifat yang membuat ibadah kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyembelih, kita juga disunnahkan sebagaimana dalam riwayat daripada Ibnu Majah radhiyallahu anhu, ketika seseorang sudah menyembelih juga disunnahkan menghadap kiblat dan mengucap doa yang sama seperti doa orang yang haji. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimahullah. Maka dari itu, kalau seandainya haji pun tak mampu, berkurban pun tak ada uang, karena kita semua fakir. Talibul ilmi itu fakir, tak ada talibul ilmi yang kaya. Kalau dia punya mobil, itu mobil ayahnya. Kalau dia punya rumah, itu rumah ayahnya. Kalau dia punya uang, itu pemberian daripada ayah dan ibunya. Maka seorang talibul ilmi tak lain tak bukan adalah seorang yang fakir, orang baligh yang mendapat kasih sayang daripada orang tuanya. Itulah jika seorang talibul ilmi. Lantas bagi talibul ilmi yang fakir ini, bagaimana caranya ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ampunan seperti orang yang mempunyai uang, yang mempunyai kesempatan untuk berangkat haji, atau orang yang mempunyai penghasilan agar dia bisa melaksanakan ibadah kurban. Uang tak ada, lantas bagaimana Nabi Muhammad SAW masih memberikan ibadah yang bisa menyamai ibadah haji dan kurban bagi orang-orang yang tak mampu untuk melaksanakan keduanya. Apa itu? Yaitu puasa pada hari 9 Zulhijjah atau kita kenal dengan puasa Arafah. Kata Nabi Muhammad SAW, Siyamu yaumi Arafah ahtabisu 'ala Allahi ayakfura as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah maka akan diampuni dosa sebelumnya, dosa 1 tahun sebelumnya, dan dosa 1 tahun setelahnya. Inilah untuk orang-orang yang tak mampu mengikuti haji, tak mampu menunaikan haji, dan tak mampu berkurban. Apa yang dibuat puasa pada hari Arafah? Apakah hanya sekedar puasa saja? Tidak. Nabi mengkaitkan puasa ini dengan yaumi Arafah, tidak dengan lafaz hari pada 9 Zulhijjah, tapi mengkaitkan puasa pada hari Arafah. Tujuannya apa? Agar kita bisa sama seperti orang-orang yang wukuf di Arafah, agar kita bisa sama mendapatkan ampunan seperti orang-orang yang haji. Bagaimana caranya? Jangan hanya sekedar puasa, jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, karena pada hari 9 Zulhijjah ini, pada hari Arafah ini, kita juga disunnahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disunnahkan untuk merenung, disunnahkan untuk mengingat dosa yang telah kita buat. Ya Allah, ketika azan berkumandang, kenapa hatiku tidak mudah untuk bergerak menuju masjid, padahal masjidnya tidak jauh. Ya Allah, ketika dibacakan namamu, kenapa hatiku tidak bergetar? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Padahal esensi orang mukmin itu ketika disebut nama Allah hatinya bergetar. Kenapa diriku tidak, ya Allah? Apa yang salah terhadap diriku, ya Allah? Ya Allah, di luar sana banyak anak kecil yang baru umur 4 tahun, 5 tahun sudah hafal Al-Quran, sudah hafal hadis,
Bukhari dan Muslim. Bahkan ada orang yang buta masih kecil juga hafal hadis, hafal Al-Quran. Lalu bagaimana kami ya Allah yang sudah hidup 15, 20, 30 tahun tapi belum hafal Al-Quran ya Allah, tidak bisa alim ya Allah, belum alim ya Allah. Maka hari itulah kita merenung terhadap dosa-dosa yang kita buat. Kita merenung apa kesalahan yang kita buat, sehingga kalau seandainya kita sudah merubah diri kita menjadi orang baik, menghilangkan sifat-sifat keburukan tadi, insya Allah kita mendapat ampunan sama seperti orang yang haji. Kita mendapat ampunan dan pahala sama seperti orang yang berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Aidil Adha rahimakumullah. Di dalam Aidil Adha kita juga mengenang peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang menjadi cikal bakal disyariatkannya Aidil Adha, disyariatkannya kurban, yaitu peristiwa Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabiuna Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bertahun-tahun tak dapat anak, bertahun-tahun tak mempunyai anak. Maka dia minta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Karena itu doa seorang nabi yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jawab, fabasyarnahu billahi halim. Maka kami beri dia berita gembira. Apa berita gembiranya? Yaitu kami akan memberikan Nabi Ibrahim anak yang sangat sabar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sangatlah senang karena mendapat anak hasil daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka wanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Setelah Nabi Ismail dewasa, Allah perintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Anak yang ia minta, anak yang ia sayang, anak soleh, anak sahabat yang dia minta kepada Allah, Allah minta kembali. Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim menceritakan kepada Sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam, wahai Ismail, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim tak langsung melaksanakan perintah Allah. Dia memusyawarahkan kepada Nabi Ismail. Tujuannya apa? Agar Nabi Ismail mudah berserah diri, agar Nabi Ismail juga mendapat kebaikan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, fabasyarnahu bigulamin halim. Nabi Ismail adalah manusia yang mempunyai kesabaran yang besar, sehingga apa yang dia jawab, satajiduni if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail tidak menentang. Dia mengerti kalau mimpi dari seorang nabi merupakan wahyu. Dia tahu itu adalah perintah Allah. Dia adalah anak yang soleh, maka dia menuruti perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini ada dua hal yang besar kita dapati. Yang pertama, kesabaran yang luas dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim yang sudah meminta anaknya, Nabi tak melawan. Nabi Ibrahim tidak meminta, ya Allah janganlah sembelih anakku, tidak. Padahal Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang mana doanya pasti makbul. Dia langsung menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua setelah sabar adalah ketaatan mutlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ketaatan mutlak daripada seorang nabi. Inilah bentuk ketaatan mutlak daripada seorang hamba. Setiap sholat kita berdoa, setiap sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menggunakan lafaz iyyaka. Ini bentuk ketaatan mutlak kepada Allah, bukan dengan lafaz bika, bukan ilaika, bukan laka, tapi iyyaka. Hanya kepadamu kami menyembah. Itu yang kita baca setiap sholat. Tetapi apakah kita sudah melaksanakan hal tersebut? Sudahkah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin jauh daripada yang sudah seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Maka dari itu, seandainya di antara kita belum ada perenungan di 10 hari ini, maka masih ada 3 hari tasyrik yang menjadi wadah bagi kita semua untuk merenungkan diri, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki pola ibadah kita, untuk memperbaiki rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh dalam beribadah, dalam cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi alil fadli wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi ikhtarahu Allah wastafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum tattaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli li rabbika wanhar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب النعمة اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب كل شيء يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا بلد الإندونيسية خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر